Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar. Belajar sebagai kegiatan pokok dalam proses pembelajaran. Belajar terkait dengan berbagai faktor yang memengaruhi siswa dalam prosesnya. Faktor-faktor yang memengaruhi belajar adalah siswa sendiri, guru, serta faktor lingkungan. Secara umum, ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap. Perubahan ini bersifat secara relatif atau konstan. Genre dalam bukunya The Condition of Learning menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sudah melakukan tindakan yang serupa itu. Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seorang yang ditimbulkan akibat aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Baiklah, pada saat itu saya akan membacakan materi selanjutnya dari kelompok saya, yaitu tentang sistem belajar mandiri. Jadi apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri adalah suatu cara belajar yang memberikan kebebasan atau tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa dalam melaksanakan semua kegiatan belajarnya. Siswa juga bisa mendapatkan bantuan tutorial dari gurunya, tetapi bukan berarti itu siswa tersebut bergantung kepada bantuan gurunya. Di dalam sistem belajar mandiri tersebut mempunyai kerugian dan keuntungannya. Jika keuntungannya dalam belajar mandiri tersebut adalah satu, kemampuan untuk menanggapi perubahan, yang kedua transfer keterampilan, yang ketiga memungkinkan gaya belajar yang berbeda, yang keempat kemandirian adalah motivasi yang mengarah pada pikiran yang lebih tinggi, yang kelima kegembiraan dan kesenangan belajar, yang keenam yaitu mencerminkan pembelajaran alami di sisa hidup. Lantas ada pula kerugian dalam sistem belajar, yaitu sistem pendidikan mungkin tidak dirancang untuk belajar mandiri. Yang kedua, terlalu sedikit dan membuat pelajar menjadi frustasi. Yang ketiga yaitu dapat memiliki pengetahuan yang diperlukan saja oleh siswa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu siswa mungkin memiliki tujuan yang sangat spesifik tentang kemampuan yang harus disediakan oleh guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sepanjang hayat. Tahukah Anda, pelajaran sepanjang hayat adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia sejak mereka lahir sampai mereka meninggal dunia. Terus, pendidikan sepanjang hayat akan terus mendorong manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang mereka lalui. Selanjutnya, tahapan belajar sepanjang hayat pada dasarnya terdiri atas dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan internal dan yang kedua adalah tahapan eksternal. Di mana tahapan internal adalah proses belajar yang tidak dapat dilihat oleh panca indera karena proses belajar terjadi dalam pikiran seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar. Dan selanjutnya adalah faktor tahapan eksternal, yaitu proses belajar yang dapat menunjukkan apakah dalam diri seseorang ditandai adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan bacaan. Jadi menurut KBBI, kata bahan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan hanya untuk tujuan tertentu. Sedangkan bahan bacaan adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide kelima. Kompetensi memilih sumber bahan bacaan. Di sini ada 3. 1. Mengidentifikasi jenis bahan bacaan. Identifikasi jenis bahan bacaan juga penting untuk keperluan pemilihan bahan bacaan. Sebab setiap jenis bahan bacaan memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pemilihan yang berbeda-beda. 2. Memilih sumber bahan bacaan.
Setelah jenis bacaan ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan bacaan. Yang ketiga, menentukan cangkupan bahan bacaan. Cangkupan bahan bacaan itu demikian luasnya sehingga pemilihan yang akan dipakai sebagai bahan bacaan yang disediakan kepada pemakai merupakan keputusan yang relatif sulit, walaupun kita telah berhasil mengidentifikasinya secara perinci dengan mencermati kurikulum. Adapun prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. 1. Prinsip relevansi. Artinya keterkaitan bahan bacaan hendaknya relevan, ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Prinsip konsistensi. Artinya keejakan jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam. Bahan bacaan yang harus disediakan perpustakaan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, C. Prinsip kecukupan. Artinya bahan bacaan yang disediakan hendaknya cukup memadai membantu siswa menguasai meningkatkan kompetensi.